Halo teman-teman YouTube, selamat datang di channel YouTube YP Fitri Albasito. Nah, hari ini kita berjumpa lagi nih teman-teman. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk menganalisa produk dengan Google Trends. Menganalisa produk di sini, teman-teman nanti akan menganalisa bagaimana sih perkembangan atau bagaimana sih pangsa pasar untuk produknya teman-teman, atau calon customernya teman-teman itu nanti itu di wilayah mana aja sih, seperti itu. Oke, langsung saja teman-teman bisa langsung praktek dengan membuka Google atau pencarian atau mobile browsernya teman-teman seperti ini. Di sini teman-teman silahkan ketikkan yaitu Google Trends seperti ini, silahkan kemudian di enter. Kalau sudah, teman-teman bisa klik di yang paling atas. Di sini ada Google Trends, ada trends.google.id. Silahkan diklik. Nanti akan muncul tampilan seperti ini nih teman-teman. Ada temukan apa yang dicari dunia. Kemudian di bawahnya ada kolom, yaitu masukkan topik atau istilah penelusuran. Di sini teman-teman bisa mengetikkan produk yang digunakan teman-teman seperti itu, atau keyword yang ingin dicari. Di sini teman-teman bisa masukkan, contohnya adalah gamis misalkan ya. Silahkan di enter kemudian kalau sudah diketik. Nah, sebelum kita menunggu di sini, nanti teman-teman bisa melihat di sini ada Indonesia, ada 12 bulan terakhir. Kemudian ada semua kategori, kemudian ada juga penelusuran web. Oke, kita tunggu dulu. Nah, nanti muncul tampilan seperti ini teman-teman. Di sini teman-teman bisa melihat ada grafik dari minat seiring waktu, mulai dari berapa nih? Mulai dari tanggal 13 sampai 19 Februari sampai dengan tanggal 5 sampai 11 Februari 2023. Di sini teman-teman tenang aja, untuk grafik ini nanti teman-teman bisa ganti, yaitu dengan cara kita lihat di sini. Di sini ada Indonesia, ada 12 bulan terakhir, kemudian ada juga dengan semua kategori, ada juga penelusuran web. Di Indonesia, di sini adalah negaranya. Jadi kita pengen lihat nih, untuk gamis ini di negara Afghanistan seperti apa, di Afrika seperti apa, seperti itu. Kita juga bisa melihat di seluruh dunia. Nah, tapi di sini kita akan fokuskan untuk mencari di Indonesia, teman-teman. Kemudian kita geser ke sebelah kanan. Di sini ada rentang waktunya. Di sini juga kita bisa ganti, yaitu ada pilihan 1 jam terakhir, ada 4 jam terakhir, sehari, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan 2 lainnya. Kemudian kita juga bisa mengganti dengan custom atau rentang khusus seperti itu. Kemudian kita geser ke sebelah kanan, di sini ada semua kategori. Nah, kalau kita lihat di sini, ukuran gamis ini itu masuk di kategori apa? Apakah masuk ke kecantikan, internet, kesehatan, permainan, dan lain-lain. Nah, tapi di sini kita bisa lewati atau kita bisa pilih ke bagian semua kategori. Kita geser ke kanan, teman-teman, di sini ada penelusuran web. Jadi untuk penelusuran web, di sini kita juga bisa ganti ke penelusuran gambar, penelusuran berita, atau Google Shopping, atau juga penelusuran YouTube. Tapi kita di sini nanti akan fokus ke penelusuran web, seperti itu. Oke, kita scroll lagi ke bawah. Kita fokus dulu ke bagian grafik. Oke, di bagian grafik di sini kita bisa melihat di tanggal berapa ini? Tanggal 10 sampai 16 April 2022. Di sini ternyata gamis itu persentasenya ada 100%. Kalau kita lihat atau kita throwback lagi ke belakang, kita ingat-ingat di bulan ini April, di sini ada bulan apa? Nah, kalau kita lihat di situ adalah bulan Ramadan atau mendekati dengan Lebaran. Biasanya kan untuk perempuan-perempuan biasanya akan membeli baju-baju baru untuk Idul Fitri seperti itu. Nah, kalau kita lihat ke yang paling terkini, di sini tanggal 5 sampai 11 Februari 2023, di sini untuk prosentasenya ada di 38, seperti itu.
Kemudian kita scroll ke bawah. Di sini teman-teman akan melihat bagaimana minat menurut subwilayah atau provinsi dari gamis ini. Jadi gamis ini tuh minatnya di provinsi apa sih paling banyak, seperti itu. Di sini paling banyak kalau kita bisa lihat itu ada di Provinsi Aceh, kemudian yang kedua ada di Provinsi Jawa Tengah, yang ketiga di Jawa Timur, dan yang keempat ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan yang kelima ada di Lampung. Di sini kita tidak hanya melihat subwilayah, tapi kita juga bisa teman-teman kalau pengen lebih spesifik kita melihat di kota. Caranya di bagian kanan di sini ada subwilayah. Di sini kita bisa klik dan kita ganti ke kota. Oke, coba kita ganti ke kota, kita lihat dulu. Oke, di sini sudah muncul teman-teman, paling banyak itu ada di Kota Kedung. Yang kedua ada di Kota Kembang, yang ketiga ada di Kota Melongo, yang keempat ada di Kota Windusari dengan 76%, yang kelima ada di Karangwagi. Dan juga teman-teman bisa melihat kota-kota yang lain itu digeser ke kanan di bawah sini. Kita klik arah panah ke kanan. Nah, di sini teman-teman juga bisa melihat kota-kota mana sih yang potensinya seberapa atau seberapa banyak potensinya teman-teman gitu. Kemudian kita scroll lagi ke bawah teman-teman, di sini ada topik terkait. Ada juga di sebelah kanan yaitu query terkait. Query terkait di sini tuh bisa kita masukkan atau kita jadikan sebagai ide konten. Juga kita bisa gunakan sebagai kata kunci untuk postingan-postingan kita. Jadi misalkan teman-teman bingung nih mau jualan gamis tapi bingung mau bikin konten apa. Teman-teman bisa pakai konten-konten di sini. Mungkin bisa bikin konten tentang gamis lebaran 2023 atau OOTD gamis terbaru OOTD model gamis 2023 seperti itu. Kemudian di sebelah kanan di sini ada topik terkait. Nah, topik terkait di sini hampir sama dengan query terkait. Di sini sama-sama dengan kata kunci teman-teman. Mungkin misalkan untuk gamis warnanya lebih suka yang sage seperti itu. Mungkin kalau gamis untuk topik atau modelnya tuh suka yang airflow seperti itu teman-teman. Oke, sampai di sini dulu untuk materi tentang digital marketing terkait menganalisa produk menggunakan Google Trends. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share channel YouTube YP Fitri Abbas itu, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.